Kajian Roh Kudus di dalam Islam. Siapa Roh Kudus itu, dan sosok Roh Kudus dalam Islam berbeda dengan agama lain. Islam mengenal Roh Kudus, berbeda dengan Roh Kudus yang diyakini agama lain. Sosok Roh Kudus yang disebut dalam Islam adalah malaikat Jibril. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ini mengacu pada malaikat Jibril. Hal ini tertulis di Al-Quran, bahwa Allah memanggil malaikat Jibril dengan sebutan Al-Ruh Al-Amin, Ar-Ruh Al-Kudus dan Jibril. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ada 5 ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'dihi birusuli wa ataina nisabna Maryamal bayinati wa atna ubiruhil kudus afakulama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafarikon kajjabtum wa farikon taktuluhen. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus, yaitu Jibril. Dalam ayat ini masih membahas dan memberitakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, dan penyebutan aib-aib serta kesalahan mereka. Namun begitu, kaum Bani Israel ini masih saja memelihara akan sifat kesombongannya. Semoga dengan peringatan itu dapat membawa mereka untuk segera beriman dan mensyukuri nikmat, dan penyebutan aib-aib mereka dapat membawanya untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Pada ayat 87 surat Al-Baqarah ini, Allah Ta'ala menyebutkan nikmatnya dengan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dan mengutus rasul-rasul setelahnya secara berurutan. Kemudian memberikan mukjizat dan bukti-bukti kepada Nabi Isa alaihi salam, serta menguatkannya dengan Jibril alaihi salam. Walaupun begitu, Bani Israel masih saja belum sadar, bahkan mereka membunuh para nabi dan mendustakan mereka. Maka Allah mencelanya di dalam firman-Nya, mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Pelajaran dari ayat ini dapat saya simpulkan bahwasanya kewajiban terhadap nikmat adalah mensyukurinya, sedangkan kewajiban terhadap dosa adalah bertaubat darinya. Buruknya menolak kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Besarnya dosa pembunuhan dan mendustakan kebenaran. Kedua, Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihil ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, malaikat Jibril. Ketiga, terdapat dalam surat Maryam ayat 17. Fatahojat min dunihim hijabah, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiyah. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami, Jibril, kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Itqolalahu yang isabna Maryamatkur nikmati ngalaika wa ngalaya walidatika it ayat tukabiruki kudus tukalimun nasa fil mahdi wa kahlan. Wa id ngalam tukal kitaba wal hikmata toiri biidni fatanfuhu fiha fatakunu toiron biidni. Wa tupri
uluk mahawal abir rasul biidni. Wa'id ukrijul mauta biidni. Wa'id kafafu bani Israilangan kajin biidni. Wa'id kafafu. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ucapkan nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku melarang menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika kamu membentuk seekor burung dari tanah liat, maka dengan seizinku, kemudian kamu meniupnya, lalu tanah liat itu pun menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, semua itu terjadi karena seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kuburnya, kemudian engkau menyentuh dan meniupnya, sehingga mayat itu menjadi hidup kembali, semua itu atas seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala engkau mengungkapkan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan saat itu, engkau aku selamatkan, kemudian aku menggantikan tubuh seseorang yang mirip denganmu. Kelima, sebutan Roh Kudus juga ada dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Tilka rusulu faddolna ba'duhum ala ba'din minhum men kallamalahu wa rafa'na ba'duhum darajatin wa ataina ngisabna Maryamal bayinati wa ayatnahu biruhil kudusi walau sya'allahu maktatalal lazina min ba'dihim min ba'dima ja'atumul bayinatu walakini talafu faminhum men amana wa minhum men kafaro walau sya'allahu maktatalu walakinallaha yaf'alu ma yuridu. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang kami berikan langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa, putra Maryam, beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, bukannya mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah menurut kehendaknya. Nah, sobat kolbun yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, demikian sedikit wejangan yang dapat saya berikan hari ini. Semoga semakin menambah wawasan kita, dan semakin menambah keimanan kita terhadap pengetahuan-pengetahuan tentang suatu keyakinan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.